ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan serial surah paling spesial dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah. Setelah kita mengkaji pertemuan sebelumnya tentang Bismillahirrahmanirrahim, makna, kandungan, bagaimana seharusnya kita mengamalkannya. Hari ini kita lanjutkan dengan kajian tentang ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata alhamdu, maksudnya adalah annallaha mahmudun ala sairi ni'amihi. Ini Imam Al-Qurtubi. Ajma'al muslimuna ala annallaha mahmudun ala sairi ni'amihi. Alhamdulillah sering diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan kaum muslimin berijma bahwa sesungguhnya Allah mahmudun ala sairi ni'amihi. Allah Subhanahu wa ta'ala terpuji dalam segala jenis nikmatnya. Wa anna mimma an'amallahu bihi al-iman. Di antara yang harus kita ucapkan alhamdulillah yang paling utama adalah al-iman. Fadalla ala anna al-iman fadalla ala anna al-iman adalah menunjukkan bahwa al-iman itu fi'luhu wa khalquhu. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmatnya tersebut. Nah, ini gambaran tentang alhamdulillah. Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling pantas untuk mendapatkan pujian dari segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seluruh nikmatnya pantas untuk dipuji. Kemudian secara bahasa, alhamdu itu adalah as-sana'ul kamil. Itu secara bahasa. Bahwa alhamdu artinya adalah pujian sempurna. Pujian sempurna. Itu baru disebut dengan alhamdu. Dia adalah as-sana'ul kamil. Pujian sempurna. Pada semua bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang pantas untuk mendapatkan pujian sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan alhamdu adalah didduzam, lawan daripada celaan. Dan alhamdu adalah khabar bimahasin al-mahmud makrunun bimahabbatih, menyebut mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji yang disertai dengan kecintaan kepadanya. Itu baru alhamdu. Ungkapan berita yang kita sampaikan memuji sesuatu, di sini adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian sempurna
dan pujian itu bersumber dari kecintaan kita kepadanya. Itu baru namanya alhamdu. Tapi kalau al-madah, memuji dalam arti al-madhu, itu bisa saja kita puji dia, seseorang, itu bukan karena kita cinta sama dia, takut nanti dia apa-apain gitu ya. Itu namanya al-madah. Tapi kalau alhamdu, itu pujian yang harus disertai dengan kecintaan. Itu baru alhamdu. Dan itu hanya milik sempurna. Pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Alhamdulillah. Maka segala puji yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin. Tuhan, pemilik, penguasa alam semesta ini. Alam semesta adalah seluruh hal, masiwallah, apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah alam, ya, itu adalah alam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasainya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini adalah ungkapan, ya, puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna atas segala kebaikan-kebaikan yang Dia telah anugerahkan kepada kita, ya. Betapa banyaknya nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, maka seluruh nikmat itu tidak boleh kita lewatkan begitu saja, tapi Allah perintahkan kita untuk memujinya. Karena kenapa diperintahkan dan kenapa harus diulang-ulang minimal 17 kali sehari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa rahasianya? Ternyata, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat Allah itu begitu banyak. Sampai Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 27, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya pohon-pohon di bumi ini menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya 1 laut, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ya, kalau mau nulis nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat Allah di muka bumi ini yang ada, lalu pohon semuanya jadi pena, laut itu jadi tintanya, kering 1 laut ditambah 7 laut lagi untuk menulis jadi tintanya, gak akan habis menulis kalimat Allah. Tidak bertepi itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa besarnya, banyaknya. Tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata tabiat manusia itu sering lupa dan tak banyak yang pandai bersyukur. Tabiat manusia ini sering lupa dan banyak yang tak pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 9 berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun." Kemudian disempurnakan penciptaannya, ya. Kemudian ditiupkan ruhnya. Kemudian Allah jadikan untuknya pendengaran, ya, penglihatan dan fuad, hati. Tapi tidak banyak di antara kalian yang pandai bersyukur. Ternyata surah Al-Mulk juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyentil lagi manusia. Walladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun.
Dialah yang telah mengembangbiakkan kalian ini. Dijadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati, fuad. Tapi sedikit di antara kalian yang mensyukuri nikmat itu. Jadi, kenapa kita diperintahkan untuk mengulang-ulang ini sampai 17 kali minimal, agar kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membuat kita terbantu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak bertepi, kemudian begitu banyak ini yang harus kita apresiasi, harus kita syukuri, dan ya, insya Allah dengan syukur Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu nikmat itu mana sih, ya. Maka kita perlu belajar tentang, saya sebut dengan hierarki nikmat. Ada hierarkinya. Nikmat yang paling rendah itu adalah nikmat harta. Nikmat tengah adalah nikmat sehat. Dan nikmat paling tinggi adalah nikmat Islam. Sekali lagi, nikmat yang paling rendah adalah nikmat harta. Nikmat tengah adalah nikmat nikmat sehat, dan nikmat yang paling tinggi adalah nikmat Islam. Nah, kita perlu kenapa ini untuk kita ketahui karena kadang-kadang orang tuh hanya tahu nikmat itu adalah nikmat harta, padahal itu nikmat paling rendah. Bukti bahwa dia paling rendah adalah kalau ada yang sakit. Ya, kalau ada yang sakit, itu dia punya harta atau tidak punya harta, itu selalu dia akan mengedepankan sehat. Dia akan keluarkan, dia akan gelontorkan duitnya, ya, hartanya untuk kesembuhan. Itu membuktikan bahwa seseorang, nikmat sehat itu jauh lebih mahal dibandingkan nikmat harta. Kemudian nikmat Islam kenapa lebih tinggi, paling tinggi? Nikmat hidayah, karena dia akan mendatangkan keselamatan tidak hanya dunia, tapi sampai setelah kita meninggal dunia. Sehingga masa keselamatan kita itu tidak hanya pendek, kenikmatan kita itu tidak kita rasakan sependek umur kita ketika di dunia. Hanya 60 tahun, 70 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Ada ya paling kuat 100 tahun, nggak ada yang lagi 200 tahun. Hidup itu pendek sekali, ya pendek. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat hidayah, nikmat itu tidak hanya dunia, di dunia kita rasakan sampai ke akhirat dan bahkan akan menjadi abadi nikmat itu. Oleh sebab itu, ketika kita mendapatkan nikmat hidayah untuk menjadi orang muslim yang baik, maka itu adalah nikmat paling besar yang harus kita lakukan, yang harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang perlu kita hadirkan ya saat membaca nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harus sering kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi agar nikmat ini betul-betul kita dianggap oleh Allah kita bersyukur, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bergembira, hati kita mendapatkan nikmat. Dapat nikmat makan, alhamdulillah gitu ya. Hati kita senang dulu. Habis itu ucapkanlah dengan ungkapan alhamdulillah Allah berikan nikmat kepadaku. Alhamdulillah, nikmat, nikmat, nikmat. Kita ucapkan dengan mulut kita, rasa bahagia kita ungkapkan. Yang ketiga, manfaatkan nikmat Allah itu sesuai dengan amanah dari Allah.
Manfaatkan nikmat Allah sesuai dengan amanah dari Allah. Kalau Allah berikan kepada kita makanan, makan, jangan mubazir. Ya, jangan mubazir, manfaatkan untuk makan, jangan dibuang-buang. Ya, jangan dibuang, manfaatkan sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk melawan Allah. Diberikan uang lalu dipakai untuk berbuat maksiat, itu namanya tidak tahu diri. Ya, Allah yang berikan kita rezeki, tapi rezeki ini kita pakai untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tidak tahu diri. Nah, enggak seperti itu. Jadi syarat ketiga kita bersyukur adalah manfaatkan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kembangkan nikmat itu. Ya, kembangkan nikmat itu. Nah, dari sinilah insya Allah kita akan merasakan betul nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan bertambah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Tapi jika kalian kufur nikmat, azabku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin banyak orang bersyukur, maka makin ya Allah berikan nikmat kepada kita. Contoh yang paling sederhana saya sering sampaikan, umpamanya ada kawan-kawan kita bekerjanya ditakdirkan untuk menjadi sopir di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor atau di mana saja. Orang yang mensyukuri nikmat, bagaimana caranya? Satu, dia senang dapat pekerjaan. Masih banyak orang lain yang gak dapat pekerjaan. Yang kedua, dia ungkapkan alhamdulillah pekerjaan ini. Nah, ketika dia senang dengan pekerjaannya, dia akan tekuni pekerjaan itu sehingga tidak sekedar dia bisa membawa mobil, tapi dia bisa memahami pernak-pernik ya, daripada mobil itu, sampai tahu mesin, sampai tahu suara kendaraan, sampai tahu betul kalau ada masalah, sehingga dia nanti tidak sekedar akan membawa mobil saja, tapi bisa menjadi konsultan orang yang mau membeli mobil, bahkan dia bisa menjual kendaraan, jual beli mobil, karena ilmunya semakin hari semakin menghayati, semakin mendalami ilmu tersebut karena dia cinta dengan pekerjaannya. Nah, seperti itulah syukur yang harus kita tanamkan. Dari situ juga kita akan mendapatkan tambahan-tambahan nikmat. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bab ini sangat luar biasa luasnya. Kita diberikan oleh Allah mata, senang dengan nikmat mata, kemudian syukuri nikmat sehatnya mata, manfaatkan untuk melihat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sukai, kemudian kembangkan dengan apa? Banyak membaca Al-Qur'an, banyak membaca yang bermanfaat. Insyaallah Allah akan tambahkan nikmat itu untuk kita yang memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan berbagai macam fasilitas, maka lakukan 4 hal langkah tadi. Senang di hati, ungkapkan rasa nikmat itu lewat lisan kita, gunakan sesuai dengan perintah Allah, kembangkan. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Kata terakhir yang hendak saya sampaikan dalam pesan yang sangat singkat dalam pertemuan ayat kedua ini, yang pertama, kalau kita sholat, maka renungkan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirkan nikmat Allah yang begitu banyak itu, sehingga kita merasa betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang juga perlu sekali kita hadirkan adalah rasa bahagia mendapatkan nikmat Allah. Rasa bahagia mendapatkan nikmat Allah. Kata kunci kebahagiaan hidup adalah bersyukur.
Kata kunci kalau ingin mendapatkan kebahagiaan hidup adalah bersyukur. Tanpa syukur, maka seberapapun rezeki yang Allah berikan, kesehatan yang Allah anugerahkan, kemudian apapun nikmat yang Allah berikan, tidak akan pernah dia merasakan kebahagiaan hidup. Ada seperti tidak ada. Nah, mudah-mudahan dengan syukur inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup, kemudian kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur dan tidak termasuk hamba-hamba yang banyak kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.